Hai semua, gua Wasa. Ini nggak berasa ya, ternyata tuh udah 6 bulan Vivo V40 nemenin kita. Soalnya sekarang tuh udah ada penerusnya, mid-range cantik juga, yang jago juga soal kameranya, yakni Vivo V50 ini. Yang punya beberapa upgrade dari seri V40 kemarin. Yang pertama, jelas langsung kelihatan dari fisiknya kalau desainnya berubah. Terus baterainya naik 500 mAh jadi 6000 mAh. Terus ngecasnya juga 90 watt flash charge. Terus aura lightnya juga kelihatan tuh, balik lagi ukurannya jadi gede ya. Dan sekarang tingkatan intensitas cahayanya bisa diatur. Dah, pokoknya sebagian itu dulu. Mari kita lanjut lebih detail selama gue coba handphonenya semingguan ini apa adanya. Kalau ngomongin isi dalam boxnya, pasti ya lengkap lah kayak biasa Vivo ngasih. Semuanya komplit, kelar beli, tinggal pakai. Dan ini warna hero-nya yang gue pegang, Harmony Red, bagus banget gue ngelihatnya. Mewah loh looks-nya tuh. Ada dua warna lainnya juga, yakni Blissful Purple dan juga Solid Black. Bahas yang desainnya tadi, sekarang itu nggak curve design lagi, melainkan bahasanya tuh rounded edge design. Jadi seluruh sisinya ini tuh melengkung depan dan belakang. Dari pinggiran layar sampai ke belakang yang jujur nih ya, setelah gue coba genggam-genggam sendiri, mainin seharian, baik itu posisi lagi main game, ngambil foto, ngambil video, nonton streaming, ataupun chatting-chatting, ya gimana kita biasa megang handphone sehari-hari lah pokoknya. Ini jauh lebih nyaman dipegangnya, pokoknya daripada layarnya aja yang melengkung kayak di V40 kemarin. Cuma tetap sih ini layarnya masih ada melengkung di pinggirannya, dan ini bisa dilihat juga anti goresnya aja tetap tidak full sampai ke pinggir-pinggirnya banget. Jadi kalau teman-teman mau ganti anti gores, better yang hydrogel aja atau film kayak bawaannya ini. Kalau diganti tempered glass takutnya masih susah nyari yang bener, apalagi fingerprintnya juga ini handphone ya di dalam layar. Terus ini buat SIM card tray-nya juga dia cuma bisa 2 nano SIM card aja. Oh ya, ini kalau dipakein casing bawaannya juga makin nyaman ternyata dipegangnya. Karena semakin terasa ngegrip di tangan, soalnya bagian pinggirnya si casing ini tuh frosted gitu guys case-nya. Jadi nggak licin. Plus ada tambahan juga anti crack di sudut-sudut casingnya. Dan juga ada tutupannya nih di port Type-C-nya, biar nggak gampang kena debu. Udah, pokoknya ini Vivo V50 bisa banget teman-teman tuh langsung pakai setelah dibeli. Buat spek layarnya sendiri, Vivo V50 ini tuh pakai panelnya AMOLED 1080p x 2392 pixel. Layarnya 120Hz, bezel layarnya juga rata tipisnya, sekelilingnya bagus banget, enak melihatnya. Perlindungan layarnya pakai Diamond Shield Glass, dinamain sama Vivo. Framenya masih polikarbonat dan backdoornya ini udah glass. Kalau di-compare soal bodinya ini sama V40 terdahulu, dimensinya si V50 ini tuh sebenarnya 2,5% lebih slim dengan baterainya yang 9% lebih gede. Bisa gitu ya? V50 ini juga pakai teknologi baterai BlueVolt yang emang udah sering banget diimplementasikan sama Vivo, bahkan ke seri-seri flagshipnya. Nah, mumpung ngebahas baterainya, kita loncat sedikit deh. Ini gue udah ngetes SOT-nya bisa nyampai 12 jam lebih. Nah, buat durasi ngecasnya yang 90 watt ini pakai charger bawaan, gue dapat datanya ngecas full dari 6% sampai 100%, nggak ada nyampe sejam, cuma 55 menitan aja kurang lebih. Gokil sih. Balik lagi, soalnya ini baterainya 6000, gede loh. Bahkan kalau temen-temen tuh misalkan buru-buru gitu, pagi-pagi kebangunnya telat, lupa gitu mau ngecas. Nah, ini teman-teman ngecas 10 menit aja bisa nyampe 41%. Dan buat nyentuh 50%, luangin waktu aja 15 menit, itu udah 50%. Keren ya, 90 watt flash charge-nya tuh beneran gitu loh. Oke, sekarang lanjut ke soal performance hardware-nya. Prosesornya ya masih sama kayak V40 kemarin, masih dipercaya ya, mungkin juga emang masih mumpuni, yakni Snapdragon 7 Gen 3. RAM-nya 12 GB, bisa juga ditambah 12 GB lagi, dan skornya masih mirip-mirip kayak V40 kemarin. Antutunya dapat 821 ribuan. PCMark dapat 10 ribuan skornya, dan Geekbench 6 segini, baik yang single ataupun multicore-nya. Ngetes kecepatan baca tulisnya juga segini, termasuk kenceng. Lanjut ke realistis nih main gamenya. Gua cobain real drum, enak, nggak ada touch delay sama sekali. PUBG gue nyobain, dapat grafiknya smooth ekstrim sampai ultra HDR dan frame rate-nya ultra juga. Terus main Asphalt Legend jalan nih 60 fps-nya, enak banget mata ngelihatnya.
Terus game berat Wuthering Wave as default kita ikutin aja balance dengan resolusinya medium. Enak masih dimaininnya guys. Gue tuh jujur nggak ngetes game banyak-banyak, nggak lama-lama juga, soalnya udah hafal chipset ini tuh Snapdragon 7 Gen 3 udah termasuk ready lah buat teman-teman tuh main game-game Android yang ada apapun saat ini. Dan ya pokoknya asal ngikutin grafik yang ada as default dari game bawaannya aja. Terus ditambah speakernya juga yang dual stereo, serta posisinya yang kanan atau yang bawah ini tuh pas, nggak ketutupan sama jari tangan kita pas lagi megang handphonenya, baik lagi main game ataupun kalau lagi nonton. Nah buat UI-nya sendiri udah paling update nih dari Vivo-nya sana, yakni Vantage OS 15 berbasis Android 15 juga. Fitur-fitur AI-nya juga beberapa masih sama dengan yang V40 sebelumnya, tapi buat gua tetap yang paling kepake adalah AI Iris 2.0 yang makin pinter dan rapih ngerjainnya. Dan juga ada AI berbasis Google kayak Circle to Search lah, Gemini Assistant. Terus ada juga Vivo Live Call Translation, AI Screen Translation, dan AI Transcript Assist. Oke, sekarang beralih ke kameranya, jagoannya Vivo pasti ya. Dan di sini ada beberapa peningkatan. Nah, yang menyenangkan ini semua resolusi videonya nih baik yang lensa depan ataupun belakang sama-sama bisa di 4K 30 fps. Bahkan lensa ultra wide-nya juga bisa dengan stabilisasi standar tapi ya. Oh, kecuali yang lensa depan. Lensa depan kalau mau 4K 30 fps, steady face-nya mesti di off-in. Oke, 1080p 60 fps dan ini stabilizernya diaktifin. Kalau ngeliat previewnya jujur ini seperti nggak 60 fps sih. Fokusnya bagus ya. Ya Vivo lah pokoknya lah. Pokoknya dari previewnya ini nggak kayak 60 fps, kayak agak patah-patah. Cuma sebelumnya gue udah coba juga, pas ngelihat hasil jadinya smooth kok. Ini coba jalan sebentar, jalan kaki biasa. Oke, terus kita coba diam dulu, panning kiri. Terus kita panning ke kanan. Habis itu kita tilt up, tilt down. Kita jalan lagi coba. Ini kalau ngelihat warna daun hijaunya di preview dia agak lebih hijau, vividnya naik gitu ya, saturasinya naik. Kalau ngeliat mata aslinya dia malah agak menguning gitu. Ya buat teman-teman yang suka sama hasilnya lebih vivid, termasuk kayak gue juga seneng. Ini bagus sih. Ini pindah ke lensa ultra wide, kita coba. Oh nggak bisa. Tapi kalau zoom kita coba maksimalnya. Terus. Maksimalnya bisa sampai berapa nih? Ini 9x dilihat. Oh 10. Tulisannya seperti itu guys. Perhatiannya terbaca tapi di bawahnya sih enggak. Area ini sedang dalam perawatannya terbaca. Balik lagi ke lensa satunya. Lumayan ada loading. Oke, sip. Kita lanjut ke resolusi lain. Oke, sekarang nyobain yang 1080p 30 fps, dan kalau 30 fps kita bisa pindah lensanya ke ultra wide kayak gini. Standar stabilisasinya juga aktif. Kita bawa jalan. Ngabuburit guys. Oh, jam 4, baru mau jam 4. Ini Vivo Watch GT, nanti mau di review juga pokoknya. Ada ini di sini tuh. Takjil-takjilan buat yang mau berbuka di taman sini, di outdoor mall gitu. Oke, kita lanjut ke resolusi yang lain lagi. Kalau yang ini 4K 30 fps. Oh, dan ada bunga-bunga tuh, kita ke situ deh. Oke, 4K 30 fps ini resolusi paling tingginya, udah nggak bisa yang lebih tinggi lagi. Manual step. Ini warna kuningnya sama sih, saturasinya lebih naik ngelihat di handphone ketimbang aslinya. Terus ini bunga, fokusnya smooth deh, demen gue lihat deh. Vivo udahlah soal kamera smooth guys. Warnanya juga bagus, nggak ada yang wash gitu. Panning kiri, oke, panning kanan gitu. Oke, kita bawa jalan lagi. Dah, pindah resolusi lagi ya.
Oke, kalau ini selfie-nya 1080p 60 fps. Steady face-nya off karena kalau di on-in dia bisanya di 30 fps saja. Nah, ini kalau gue ngeliat previewnya beda sama lensa belakang. Kalau yang tadinya kan ngelihat previewnya walaupun 60 fps dia kayak patah-patah kayak 30 fps, tapi ini kalau lensa depannya ternyata kita taruhnya 60 fps, ternyata view angle-nya sini dia tetap smooth juga 60 fps juga. Oke, ada atapnya. Muka mulus nggak? Nggak sih kayak. Soalnya nggak gue aktifin juga beauty-beautyannya. Ini 0,8x ya, berarti dia kan 0,8 ya lebih wide. Kalau balik ke 1x, taruh 1x, 1. Nah, 1 segini. Maksimal berapa lensa depan yang bisa ngezoom gini? Oh, 2x. Segini ya nih, muka gue semua. Lalu tangan udah paling mentok segini. Balikin lagi aja ke 0,8 tadi asik kok. Nah, gini. Oke, gitu ya. Dah, kita lanjut lagi. Jadi detailnya tuh begini, lensa belakang masih sama, cuma ada 2. Yang atas adalah 50 megapiksel Zeiss Ultra Wide Angle kamera. Yang mana Vivo tuh ngeklaim juga bahwa dengan lensa yang ini bisa nge-capture 30 orang dalam satu frame yang sama. Terus di bawahnya lensa 50 megapiksel OIS main kamera. Terus yang di depannya ini 50 megapiksel juga Zeiss Group Selfie kamera. Lensa depannya bisa kita set 0,8 kali nih, jadi makin enak kalau mau selfie ramai-ramaian sama teman-teman. Buat hasil kamera depannya menurut gue juga masih natural lah, kecuali kalau teman-teman pakainya mode potret. Kalau mode potret itu kayak ada sentuhan beauty-nya sedikit, cuma ya tetap sedikit ya, nggak lebay. Terus di bagian lensa belakangnya nih yang aura light kayak yang tadi gue bilang di awal, kalau ringnya balik lagi ke ukuran yang lebih besar ketimbang V40 yang secuil dulu. Terus intensitas cahayanya juga bisa kita atur lagi. Vivo nyebutnya teknologi ataupun fitur ini sebagai AI Aura Light Portrait 2.0. Oke, lebih lanjut di menu kameranya ini kita ke bagian more, ada nih dual view yang biasanya teman-teman suka tanyain. Terus ada juga mode underwater fotografi. Ya, ini Vivo ngajakin para penggunanya buat foto-foto di dalam air biar tidak worry. Soalnya sampai ada gitu loh fitur kameranya di sini dimasukin gitu. Nggak heran, soalnya Vivo V50 ini punya sertifikasi IP68 dan juga IP69. Jadi dengan kita ngaktifin mode underwater fotografi ini, kita tuh bisa ngeubah atau tombol shutternya itu pakai volume up and down. Nah, buat jepret foto, teman-teman bisa pencet yang volume ke atas. Buat video, teman-teman bisa pencet volume yang bawah. Bisa juga pindah-pindah lensanya ke ultra wide dan ke lensa utama itu bisa juga dengan nahan tombol volumenya. Ada infonya juga kok nih kayak begini. Terus kalau mau keluar dari mode kamera underwaternya ini, mesti nahan bagian bawah layar kayak gini. Terus habis itu dia tuh bakal muncul gitu ya secara auto, eject water kayak begini. Rapi sih menurut gua, softwarenya Vivo ini udah disiapin banget gitu ya. Cuma gua pribadi lebih concernnya, ini kan sebenarnya dari dulu walau handphone anti air, tetap aja sebaiknya itu nggak usah dipakai berenang cebur-ceburan gitu loh. Takut kenapa-kenapa, soalnya handphone ya nggak murah gitu. Cuma ya paling harapan gua kalaupun jadinya nanti bakal ada kemasukan air dan jadinya rusak ataupun ada sensor yang warna pink tuh biasanya jadi berubah warna biru, ya semoga service centernya Vivo tetap konsisten ngebenerin handphonenya ya, kayak yang udah-udah selama ini kita denger dan kita baca juga dari netizen yang lain. Amin. Terus dari UI kameranya ini kalau kita swipe up ke atas, ya swipe up pasti ke atas sih bang. Nah, ini bisa masuk ke film kamera mode yang kalau dijepret dan lihat hasilnya ngasih kesan ala-ala vintage gitu dengan adanya tone warna yang agak klasik dan juga adanya frame yang modelan kayak begini. Lucu sih.
Terus ada juga mode live photo. Nah, ini bisa dipakai buat teman-teman tuh kalau misalkan jepret, itu fotonya bisa milih mana yang terbaik. Overall, Vivo V50 ini juga ngasih benefit yang asik dalam sisi update software dan juga masa garansi baterainya. Dari sisi update software dulu ya, ini Vivo bilang jaminan update Android-nya adalah 3 tahun dengan 4 tahun security patch. Terus buat update baterainya, Vivo ngejamin 4 tahun baterai health dan juga 60 bulan handphonenya itu masih smooth, no lag. Jadi nggak ada lemot-lemot acan gitu ya. Ya semoga sesuai dengan janjinya nanti. Nah, dengan segala upgrade dari Vivo V40, Vivo ngejual V50 ini dengan berbagai varian storage serta RAM dengan harga yang sama guys, sama persis kayak Vivo V40 kemarin, yakni segini. Kesimpulannya dari gue pribadi sih sama Vivo V50 ini tuh ya sebagai penerus sebelumnya ya Vivo V40, dia tuh bisa ngasih baterai yang lumayan tambah gede loh, 500 mAh itu termasuk lumayan loh guys. Terus juga pengisiannya juga tambah cepat, 90 watt flash charge yang berasa banget, lebih awet baterainya, ngecasnya juga lebih cepat, makin cepat gitu loh. Terus desainnya yang dipegangnya juga nyaman, rounded edge design yang kata mereka begitu, serta performanya juga masih aman-aman aja karena ya chipsetnya emang tidak diganti menggunakan Snapdragon 7 Gen 3 sama RAM-nya juga yang 12 GB. Terus juga OS-nya Vantage OS 15, berbasisnya juga Android 15, 16, 17, 18 tuh 3 tahun bisa sampai Android 18. Terus juga dia punya fitur kamera yang menurut gua inovatif gitu loh. Underwater fotografi. Apa ya? Ngasih pengalaman baru aja gitu buat teman-teman yang mungkin selama ini belum pernah jepret-jepret objek di dalam air gitu. Menjadikannya V50 ini adalah pilihan yang menarik di segmen mid-range. Apalagi ya kameranya ya cakep, gak ada masalah. Suka gue sama hasilnya, ya kan? So, gimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar biar kita diskusi bareng terkait Vivo V50 ini. Akhir kata, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.